Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat pada saat ini. Shalom dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Sebelum renungan kita mulai, kita mohon pimpinan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kesempatan ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menjadikan kekuatan, penolong dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami yang Tuhan pakai sebagai pembawa firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan akan memampukan dan firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, renungan pada saat ini akan saya ambilkan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada kesempatan ini saya berikan judul Ditetapkan untuk Berbuah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang barusan kita baca, Yesus memakai analogi pohon anggur. Itu untuk menggambarkan tentang potensi, hubungan, dan rancangan hidup kita di dalam Tuhan. Dan itu digambarkan Bapa di surga adalah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca, ada 3 hal, 3 kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari analogi tersebut. Yang pertama, kita dirancang untuk berbuah. Dari ayat 1 sampai yang ketiga, bahwa keberadaan ranting-ranting yang melekat di pokok anggur bukan hanya sekedar sebagai pelengkap semata. Ranting-ranting itu dirancang untuk bertumbuh di pohon dengan potensi agar dapat mengeluarkan daun, dapat menghasilkan buah, dapat memberikan bunga. Dan ranting itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok anggur. Ranting tidak akan bisa bertumbuh jika lepas dari pokok anggurnya. Kalau sampai lepas, maka ranting-ranting itu lama-kelamaan akan mati karena tidak mendapat asupan makanan dari pokok anggur. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita dirancang dengan potensi agar kita dapat menghasilkan buah yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan.
Ketika hidup kita tidak menghasilkan buah, maka Bapa di surga akan bertindak, melakukan berbagai cara, berbagai upaya untuk membersihkan, menyingkirkan semua penghalangnya, agar kita dapat menghasilkan buah yang terbaik. Itulah kerinduan Bapa di surga bagi kehidupan kita, agar kita dapat menghasilkan buah yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita dirancang untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Penjelasan pada ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia untuk bisa berbuah dan terus bisa berbuah, apapun musimnya, adalah tetap tinggal di pokok anggur. Apapun yang terjadi, ranting bisa terus bertumbuh, ranting bisa mengeluarkan daun, dan bisa mengeluarkan buah, karena mendapat makanan dari pokok anggur. Ketika ranting terlepas dari pokok anggur, maka pertumbuhannya pasti akan terganggu, pasti akan terhenti, akhirnya menjadi layu dan mati. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah jika kita tidak melekat pada pribadi Kristus. Ketika kita melekat pada Tuhan di dalam doa dan di dalam firman, maka kehidupan yang dari Bapa akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, dan kita menghasilkan buah-buah yang menyatakan pribadinya yang sangat mulia. Saat kita melekat pada pokok anggur, maka asupan makanan bagi kita pun akan tercukupi, dan kita akan terus semakin bertumbuh. Tetapi kondisi akan sebaliknya. Saat kita terlepas dari pokok anggur, kita akan jadi lemah, kita akan jadi layu, lama-kelamaan kita akan mati, dan ujung-ujungnya tidak menghasilkan buah. Kalau sampai tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dipotong, ranting itu akan dibuang, kemudian akan dibakar, karena tidak ada gunanya. Jangan sampai kehidupan kita seperti ranting yang tidak berguna. Yang ketiga, kita dirancang untuk memuliakan nama Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keunggulan pohon anggur terlihat bukan karena rantingnya yang tumbuh besar, bukan daunnya yang rindang, tetapi karena ranting-ranting itu menghasilkan buah-buah yang sangat lebat, buah-buah yang manis. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikut Kristus, kita harus seperti ranting yang berbuah lebat dan manis, agar potensi kita untuk menghasilkan buah adalah potensi yang mendatangkan kemuliaan Bapa di surga. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan telah memilih, Tuhan telah menetapkan kita untuk berbuah. Berbuah adalah rancangan dan keinginan Bapa sendiri setelah memulihkan hidup kita melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kehidupan Kristen yang berbuah adalah kehidupan yang memuliakan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita simpulkan melalui firman Tuhan tadi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, ada 3 hal penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita dirancang Tuhan untuk berbuah. Yang kedua, kita dirancang untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita dirancang Tuhan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Apakah kita siap? Apakah kita mau melakukan seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, agar kita mau bertumbuh, agar kita mau berbuah, sehingga hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.